Ada Pak Saiful Fihri. Ya. Assalamualaikum Pak Saiful Fihri. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Di mana ini Pak Saiful? Di Bekasi, Bekasi. Bekasi. Ya. Silakan untuk hal yang mau disampaikan pada hari ini. Ya, bahagia sekali saya sudah bisa nyambung. Kemarin sebenarnya ngangkat tangan terus tapi tidak dapat kesempatan. Nah ini kalau boleh minta diaku sih sebenarnya saya juga pengen diaku sebagai muridnya Buya ya, karena memang diaku. karena emang dari awal semenjak Buya masih di Tulungagung di di dekat rumahnya di Nasruddin ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya sudah ketemu tahun berapa ya? Mungkin tahun Tahun 95. betul 95 ya. Bahkan sebelumnya karena saya menikah 94, sebelum menikah saya udah ketemu Buya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Iya. Dan beberapa kali saya juga sowan ke rumah Buya di Candi Pinggan, tapi udah lama sekali nggak ketemu. Mudah-mudahan masih berkah lah Buya gitu ya. Insyaallah. Dan mudah-mudahan. Iya. Saya wasilah bisa tersambung dari link yang dikasih Wan Irwanto sahabat saya Buya. Iya. Buya, tadi saya memang agak terlambat tadi masuk ke dalam sesi ini, tapi saya terakhir mendapatkan pernyataan Buya yang mungkin harus saya elaborasi, terutama ada praktek gitu ya. Dalam arti begini Buya, untuk menjaga keikhlasan kita pada saat kita memberi sesuatu, memberikan sedekah dan sebagainya ya, tapi terus keakuan kita itu bisa hilang gitu ya. Dan hanya kepada Allah saja kita bisa berharap kepada atas segala sesuatu kebaikan kita. Nah ini kan sesuatu pekerjaan yang mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan ya. Karena kita itu manusia apalagi dalam dimensi yang masih kasar seperti inilah gitu ya. Itu ya terus kemudian semuanya kan sekarang kan diindustrialisasi lah gitu ya, dikomodifikasi semuanya gitu. Apalagi kalau kita melihat dari kondisi politik atau apapun lah, itu kan pengakuan-pengakuan itu malah dijadikan sebagai satu tujuan malah, bukan hanya alasan, tapi itu sudah bukan tujuan. Tujuannya adalah yang diakuin justru gitu. Ini kondisi-kondisi seperti ini buat pribadi saya, bagaimana caranya Buya agar kita ini terus menjaga hati kita untuk nisbi terus di depan Allah, tidak merasa tidak ada gitu. Yang kita terus yang kedua, pada saat tadi Buya mengatakan bahwa masalah di akhlak Buya. Kan kalau kita memberikan terima kasih kepada Buya, orang yang tadi itu, kan kita bisa baca dari dimensi akhlak Buya. Artinya kan kalau tidak itu malah tidak pantas, karena memang orang yang tidak berterima kasih dalam arti ya tidak berakhlak, karena memang sudah dibantu tapi tidak tahu terima kasih. Tapi dimensi akhlak, bukan dimensi yang lain ya, yang tadi kita bicarakan. Itu saja kedua poinnya Buya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Betul, Buya. Tentang ikhlas dan tentang bersyukur. Ya. Saya tidak bisa menilai seseorang apakah dia hidupnya ikhlas untuk Allah atau semata-mata dia sedang memuaskan hawa nafsunya. Saya tidak bisa menilai seseorang dengan semangat kerja, pagi buta berangkat ke sawah, mencangkul pulang malam, ya kan? Gudangnya penuh dengan gabah dan sebagainya, uang bermiliar-miliar. Tolong jangan dulu memberi stempel orang itu hubud dunia. Jangan dulu mengatakan orang itu serakah dan nanti dulu. Itu masih dalam proses. Baru saya menilai seseorang itu ikhlas atau tidak mengabdi kepada Allah nanti setelah selesai, setelah jadi uang, setelah uangnya ada di kantong. Nah, untuk apa uang itu baru saya bisa menilai. Nah, kalau setelah jadi uang di kantongnya sekian miliar ternyata buat kawin lagi,
ternyata buat judi, ternyata buat mabok-mabokan di night club, di kabaret, di kafe dan sebagainya. Ternyata untuk berfoya-foya. Saya pastikan orang itu adalah bekerja untuk nafsunya sendiri. Tetapi ketika uang itu di kantongnya, ternyata dia menjadi donatur untuk pesantren Cadang Pinggan setiap bulan 1 juta umpamanya. Ya kan begitu. Pantai asuhan yatim piatu 10 juta. Iya kan? Para kiai yang banyak berjasa pada masyarakatnya karena miskin dibantu suruh naik haji. Jadi pontang-pantingnya orang yang tadi setiap hari ke sawah di pagi buta pulang sore, itu semuanya ibadah semuanya itu. Baru saya bisa menilai setelah final, setelah jadi uang dan uangnya di kantong. Nah, untuk apa uangnya? Baru saya bisa menilai. Jadi kalau orang semangat bekerja, jangan dulu mengatakan hubud dunya dong. Itu yang jadi persoalan itu. Jadi artinya bahwa untuk bagaimana kita itu supaya ikhlas kepada Allah, ya, wakhlasulillah. Nah, kemudian ketika dia juga membagikan uang kepada anak yatim piatu rutin setiap bulan ke pantai asuhan. Para ulama-ulama yang banyak berjasa ke masyarakatnya diberangkatkan haji dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga belum final penilaian saya, masih berlanjut. Betulkah dia itu ikhlas? Oh, ternyata ada rasa bangga pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu. Dia tidak menampilkan kehebatan Tuhan, tapi dia sedang menampilkan kehebatan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengajak orang bersyukur kepada Tuhan, tapi dia mengajak orang untuk menghargai dirinya sendiri. Dia ceritakan kebaikannya, bahkan bawa wartawan 4 jika menyerahkan sumbangan kepada masjid. Sengaja diberikannya sebelum khutbah Jum'ah supaya banyak yang lihat. Difoto oleh wartawan, diekspos di koran. Untuk apa itu semuanya? Ternyata selama ini dia membesarkan dirinya sendiri, tidak pernah membesarkan Tuhannya. Percuma dia mengatakan Allahu Akbar. Itu persoalannya. Mendetail ya, kita mendetail. Jadi tidak semudah itu. Perlu banyak latihan dan perlu bimbingan. Makanya ya tapi saya tidak seluruhnya juga ya. Man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar spiritual tanpa bimbingan guru, nanti gurunya setan. Apalagi Anda Pak Fikar, Nabi Ibrahim aja iblisnya datang ngaku Tuhan kok. Betul enggak? Ya, iya. Kita diselewengkan, berhati-hatilah. Ini jalan terjal, kan gitu. Ya, tetapi bagi saya, selagi Anda hidup di dunia beragama, asal Anda berpegang teguh dengan syariat saja, sudah hebat kok. Iya, sudah hebat. Untuk anak zaman sekarang, kalau ada anak muda ya melakukan sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal subuh, duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan tanpa pernah meninggalkan sholat, itu sudah acungan jempol 4, jempol kaki 2, jempol tangan 2 untuk zaman sekarang nih. Iya, belum keurusan ikhlasnya hati ini. Iya, itu sudah hebat. Dan nanti bagaimanapun untuk menuju jalan rohaniyat ke arah tarekat hakikat ma'rifat, tetap pintu gerbangnya adalah syariat juga. Jangan Anda mengklaim Anda hakikat ma'rifat
tapi Anda masih kencingnya berdiri dan habis kencing juga nggak cebok sih. Syariat tetap menjadi pintu gerbang semacam itu. Nah, makanya ketika kita itu merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan kita, menyembunyikan kebaikan Allah, melarang orang bersyukur kepada kepada Allah, bersyukur kepadaku. Jadi artinya ketika kita berbuat baik, ternyata sebetulnya kita itu seperti menghutangi orang, yang disebut hutang budi. Utang uang dibayar selesai, utang budi dibawa mati, masih diungkit semuanya. Jadi dia tidak berbuat baik kepada sesama, dia menghutangi orang dan dia tuntut kebaikan itu. Itu juga jadi masalah sesungguhnya. Nah, perlu kita sadari semuanya itu bahwa muncul enggak rasa bangga kita ketika kita tampil sebagai orang jenius? Munculkah rasa bangga di hatimu ketika engkau tampil sebagai orang kaya? Ini dipertanyakan. Termasuk munculkah rasa bangga ketika engkau bisa menunjukkan kesaktian-kesaktian? Satu pertanyaan. Dan kapan engkau akan memperkenalkan Tuhanmu kepada umat manusia? Selama ini yang kau perkenalkan adalah dirimu sendiri, bukan Tuhanmu. Tuhanmu tidak pernah dipromosikan kepada siapapun. Yang kau promosikan adalah dirimu sendiri. Akulah dermawan, akulah intelektual, akulah. Betul nggak begitu? Wahai manusia, dasar engkau pengkhianat semuanya itu. Ya, itu masalah keikhlasan. Kemudian masa bersyukur, saya kira mesti dibedakan, karena Tuhan sendiri tidak melarang kita bersyukur kepada orang tua, kepada orang yang berbuat baik. Kita juga disuruh untuk mengucapkan terima kasih. Makanya Allah mengatakan anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu. Jadi kita juga secara normatif kita juga harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Syariatan semacam itu. Malah hadis Nabi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kamu tidak bisa bersyukur kepada sesama, bagaimana kamu bisa bersyukur kepada Allah? Ibumu yang menyusui kamu, yang nyebokin kamu tidak kau syukuri, apalagi kau bersyukur pada Allah yang tidak pernah kau lihat dengan matamu. Itu kan persoalannya. Kita juga sama. Anak saya sering dikasih uang sama tamu. Biasa, anak ya kan dimanja. Tamu tuh ngasih uang. Diserobot uangnya, dia lari. Sini dulu. Ada apa? Iya sini aja dulu. Apa itu? Uang. Dari mana? Dikasih tamu. Bilang apa? Ya, makasih. Gitu dong. Masa anak abah gitu? Kita juga mendidik anak kita untuk mengucapkan terima kasih pada. Itu kan sopan santun, tata krama, etika yang harus kita pakai juga. Secara di dunia, tetapi secara zahirnya di hati kita harus mengatakan, ya Allah, terima kasih kirimanmu melalui orang ini, kan gitu. Ya, bukan kebaikan ibu hakikatan, kebaikan Allah yang dititipkan ke dalam hati ibu. Nah, kalau ibu itu tidak dititipi kasih sayang oleh Allah, sayanglah pada anaknya. Ya enggak dong. Ada enggak seorang ibu yang melahirkan dibungkus sama koran, dibuang tempat sampah bayinya? Ada enggak? Ada enggak seorang ibu melahirkan di WC langsung diinjak dimasukkan ke WC? Ada enggak? Ya kenapa? Maka silakan baca pos kota tuh, paling banyak di pos kota tuh. Itu artinya seorang ibu yang tidak dititipi kasih sayang. Jadi artinya
kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah melalui ibu. Kalau tidak, ya tidak bisa. Itu jadi persoalan. Jadi bersyukur kepada sesama itu bukan sekedar hanya mengucapkan terima kasih. Ya kita hormati dong. Orang datang baik pagi ya kita hormati. Betul enggak? Nah, lalu artinya kita hormati itu artinya kita jangan jangan terlalu sempit sekali ya. Saya selalu menceritakan kebaikan orang kepada saya ceritakan. Ternyata Mas Darno tuh hebat loh. Itu pakai profesor. Baru saja dia nyumbang 50 juta. Iya, alhamdulillah. Kita bikin rehab asrama guru itu, ya Allah. Saya ceritakan orang dermawan banget. Padahal dia tuh mas antren juga enggak. Boleh nggak saya manjur? Boleh. Dalam rangka penghormatan. Orang juga pinter. Saya sanjung Pak Afkar pinter. Iya dong. Saya ini ketika ada orang berbuat baik, sayalah yang paling pertama menyanjung. Ketika saya melihat orang berbuat tidak baik, saya memilih lebih baik saya berpura-pura tidak tahu. Terima kasih, gitu aja. Oke, Ustadz Saiful Fihri di Bekasi, demikian 2 poin yang sudah dijelaskan Buya tentang menjaga keikhlasan dan menghilangkan keakuan. Kemudian yang kedua tentang akhlak berterima kasih kepada Allah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.